Selamat datang di kelas bahasa. Yuk belajar bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang cerita rakyat, khususnya hikayat. Nah, sebelum kita bahas apa itu hikayat, kalian perlu tahu terlebih dahulu apa itu cerita rakyat. Cerita rakyat merupakan titipan budaya dari nenek moyang ke generasi penerus bangsa. Hikayat itu sendiri merupakan cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Ada 3 fungsi cerita rakyat, yaitu sebagai sarana hiburan, sebagai sarana pendidikan, karena di dalamnya terkandung banyak nilai yang dapat diteladani dalam kehidupan. Yang ketiga, sebagai sarana menunjukkan dan melestarikan budaya bangsa, karena dari cerita rakyat dapat dikokohkan nilai sosial dan nilai budaya suatu bangsa. Tujuan video kali ini yaitu kalian dapat mengidentifikasi nilai-nilai, dapat menganalisis nilai-nilai, dan dapat menjelaskan kesesuaian nilai-nilai dalam hikayat dengan kehidupan saat ini. Baik, nilai itu sendiri adalah suatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Dalam karya sastra, nilai berwujud makna di balik apa yang dituliskan melalui unsur intrinsik seperti perilaku, dialog, peristiwa, setting, dan sebagainya. Ada yang berpendapat bahwa nilai adalah nasihat, kebaikan yang disampaikan secara tersirat. Nilai berbeda dengan amanat yang disampaikan secara tersurat. Beberapa jenis nilai dalam karya sastra antara lain ada nilai religi. Nilai religi adalah nilai yang dikaitkan dengan ajaran agama. Nilai religi biasanya ditandai dengan penggunaan kata dan konsep Tuhan, makhluk gaib, dosa, pahala, serta surga, neraka. Kemudian ada nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-temurun di masyarakat. Ciri khas nilai budaya dibandingkan nilai lainnya adalah masyarakat takut meninggalkan atau menentang nilai tersebut karena takut sesuatu yang buruk akan menimpanya. Kemudian ada nilai moral. Nilai moral merupakan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, atau tata susila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita yang dibaca atau dinikmatinya. Ada nilai sosial. Nilai sosial adalah nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Indikasi nilai sosial biasanya dikaitkan dengan kepatutan dan kepantasan bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti tolong-menolong, seperti itu ya. Kemudian ada nilai pendidikan. Nilai pendidikan yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan pendidikan. Dan yang terakhir ada nilai keindahan atau estetika. Nilai keindahan ini berkaitan dengan keindahan dan seni. Contoh analisis nilai yang terkandung dalam hikayat. Baik, silakan kalian fokus perhatikan kutipan berikut. Kutipan yang pertama, Hatta beberapa lama ditinggal suaminya
Ada anak Raja Ajam berkuda lalu melihatnya rupa Bibi Zainab yang terlalu elok. Berkencanlah mereka untuk bertemu melalui seorang perempuan tua. Nilai yang terkandung dalam kutipan tersebut yaitu nilai moral. Kenapa nilai moral? Karena di sini konsep nilainya adalah seorang istri yang berselingkuh saat suaminya pergi. Di sini Bibi Zainab yang terlalu elok ini ditinggal suaminya. Namun dia berkencan dengan anak Raja Ajam. Itu adalah perilaku yang menyimpang, yang tidak patut dicontoh. Jadi, karena di sini merupakan perilaku atau sikap seseorang, otomatis nilai yang terkandung di dalam kutipan nomor 1 ini yaitu nilai moral. Lanjut, kutipan nomor 2. Istri sang raja sudah meninggal ketika melahirkan anaknya yang bungsu, sehingga anak sang raja diasuh oleh inang pengasuh. Putri-putri raja menjadi manja dan nakal. Mereka hanya suka bermain di danau, mereka tak mau belajar, dan juga tak mau membantu ayah mereka. Nilai yang terkandung di dalam kutipan tersebut adalah nilai moral. Masih sama, karena masih membahas tentang perilaku, di mana di sini putri-putri raja itu manja dan nakal, tidak mau belajar, tidak memiliki semangat belajar, juga tidak suka membantu orang tuanya atau di sini ayahnya ya. Nah, karena di sini manja, nakal itu adalah sikap seseorang, tidak mau belajar merupakan sikap seseorang. Jadi, nilai yang terkandung pada kutipan nomor 2 yaitu nilai moral. Kutipan nomor 3. Mereka pun berangkat ke negeri Puspasari. Di Puspasari, ibunya bekerja sebagai pemungut kayu. Marakrama merasa sedih melihat keadaan negeri, lalu berdoa serta memohon kepada dewa agar keadaan negeri Puspasari dikembalikan seperti semula. Karena kegigihan Marakrama, maka dewa mengembalikan kondisi negeri Puspasari dan makmur. Nilai yang terkandung di dalam kutipan nomor 3 yaitu nilai agama atau religi. Kenapa? Karena di sini Marakrama merasa sedih, kemudian dia berdoa, memohon kepada dewa, kepada kepercayaannya. Dia memohon kepada kepercayaannya. Di sini lanjut kutipan nomor 4. Berhari-hari dia terapung-apung di bahari dan akhirnya terdampar di tepi pantai. Pantai dari sebuah pulau nan dihuni oleh seorang raksasa rakus. Dia berjumpa dengan putri cahaya dan diselamatkan dari kerakusan sang raksasa. Nilai yang terkandung di sini yaitu nilai sosial. Kenapa nilai sosial? Karena di sini yang disebut dia ini saat berjumpa dengan putri cahaya, dia menyelamatkan putri cahaya dari kerakusan sang raksasa. Jadi di sini nilai sosialnya yaitu sikap saling tolong-menolong. Lanjut kutipan nomor 5. Maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua orang tua itu sama-sama gagah.
Jikalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, "Barang siapa yang dapat mencari buluh perindu yang dipegangnya, ia yang patut menjadi raja di dalam negeri." Nah, di sini kutipan nomor 5 terdapat nilai budaya di mana raja ditunjuk berdasarkan keturunan dan raja yang memiliki putra lebih dari satu selalu mencari tahu siapa yang paling gagah dan pantas menjadi penggantinya. Di sini sang raja melakukan sayembara kepada kedua anaknya. Siapa yang akan menggantikan posisi sang raja? Yang namanya sayembara itu adalah budaya. Nah, sudah jelas ya adik-adik? Nah, jika masih ada pertanyaan atau ada yang belum jelas, silakan kalian komen pada video ini. Oke? Atau kalian dapat hubungi secara pribadi maupun pada forum diskusi terkait hal-hal yang masih belum jelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.